Selamat pagi, sekarang hari ini kami akan wawancarai Pak Zoel, dosen UPH. Pertanyaan pertama, Pak, pernah dengar siapa Yesus? Menurut Anda siapa dia? Oke, kita sama-sama tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia yang hadir, yang datang ke dunia menjelma lah ya, bahasa sederhana, menjelma menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan manusia dan memberi contoh kepada manusia tindakan-tindakan baik ya dalam kehidupan sehari-hari untuk kita sekarang, dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga bisa menjadi contoh untuk bisa menjadi seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu. Berarti menurut Bapak itu Tuhan Yesus itu seperti contoh untuk kita gitu ya? Iya, Tuhan Yesus adalah contoh buat manusia untuk bisa berlaku baik sesuai dengan ajaran yang Tuhan sudah sampaikan sebelum dia datang dan setelah dia datang. Pertanyaan nomor 2, Pak, apakah Yesus itu Allah dan manusia atau salah satu saja? Tritunggal Allah berarti kan dia adalah Allah, dia adalah manusia, dan dia adalah roh gitu ya. Jadi hadir menjelma menjadi ketiga wujud tersebut, dan sekali lagi untuk bisa masuk ke dalam masing-masing terutama untuk bisa memberi contoh kepada manusia bagaimana manusia itu bisa berlaku dan bisa melihat contoh yang baik untuk bisa menyerupai atau bisa menyerupai tindakan kebaikan dari Allah untuk manusia. Oke, gitu. Baik. Kalau menurut Bapak Allah dan manusia itu sejak kapan? Maksudnya sejak kapan Allah itu adalah Tuhan dan manusia? Sejak awalnya sudah seperti itu. Ya, sejak awalnya sudah seperti itu. Tuhan mampu merepresentasikan atau apa bahasanya? Tuhan mampu menunjukkan wujudnya menjadi seperti apa saja untuk bisa memberi contoh kepada makhluk yang ada di dunia ini untuk bisa menjadi seperti yang dia rencanakan bagi kita semua. Oke, baik Pak, terima kasih sudah ingin kami wawancara. Oke. Sekian. Sekarang saya berada di Student Life dan hari ini kami akan memulai interview atau wawancara untuk WDK 2 ini. Oke, jadi pertama-tama kita kenalan dulu untuk narasumbernya ya. Oke, boleh Kak? Nama saya Rima, saya kerja di Student Life, tepatnya di Spiritual Growth for Student. Oke, terima kasih Kak Rima. Salam kenal Kak Rima. Oke, jadi di sini kami mau mewawancarai beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kita mulai ya Kak. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu pernah dengar siapa Yesus? Pernah dong. Ya, lalu menurut Kak Rima ini siapa dia atau siapa Yesus itu? Yesus adalah anak Allah yang telah datang menjadi manusia dan menjalankan misi Allah untuk menjadi penebus dosa manusia, jadi juru selamat. Oke, jadi menurut Kak Rima Yesus itu seperti itu ya? Iya. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah Yesus itu Allah dan manusia atau salah satunya? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena, Jadi Yesus itu Allah dan manusia ya Kak? betul, 100% Allah, 100% manusia. Oke, baik. Kalau begitu, lalu seperti apa Yesus yang sebagai Allah dan sebagai manusia? Boleh dipenjelaskan lagi? Oke. Yesus sebagai Allah, dia lahir, dia datang dari Allah, dan apa yang mencirikan dia Allah, dia tidak berdosa. Lalu dia mengajarkan tentang Allahnya, gitu, Bapaknya, dan dia Allah juga bisa berkuasa terhadap alam semesta. Contoh, dia bisa meredakan angin ribut, gitu ya. Banyak lagi mukjizat penyembuhan yang dia lakukan, gitu ya. Lalu dia dapat mengampuni dosa orang, gitu ya. Itu dari
beberapa ya sifat kealahannya Yesus ya. Kalau sebagai manusia, dia juga punya emosi sedih ketika teman baiknya meninggal gitu ya, secara manusia dikatakan mati. Lalu dia juga lapar, dia perlu makan gitu ya. Ketika dia di puasa juga itu dia lapar, dan ketika dia berpuasa gitu ya. Lalu kemanusiaannya lagi, dia punya emosi yang tergerak oleh belas kasihan ya kepada orang lain ya, sehingga dia punya juga hati yang mau mengasihi orang ya, menolong orang sedikit dari apa yang banyak tentang dia sebagai manusia ya gitu. Dia tahu lah gitu ya, bagaimana dia dicambuk pun ya dia terluka, dan dia juga masuk dalam proses sebagai manusia. Dia lahir dari kandungan seorang ibu ya, lalu dia mengalami juga seperti layaknya manusia, makan, minum, tidur gitu ya. Lalu dia juga ketika disalibkan itu juga menjadi satu bahwa dia juga bukan orang yang nggak bisa mati ya, kira-kira gitu. Itu secara kemanusiaan. Jadi kalau tadi saya tangkap tuh, kalau misalkan yang sifat kealahan dari Yesus itu kayak pertama tuh Yesus itu nggak berdosa gitu ya Kak. Yesus kan tidak berdosa karena dia mempunyai sifat dari Allah tersebut, Allah kita itu. Lalu kalau misalkan dari yang sifat manusianya itu kayak kita sekarang yang manusia, kayak dia juga merasakan apa yang kita rasakan sekarang juga gitu ya Kak. Yes. Oke, lalu untuk ini sebagai Yesus sebagai Allah itu, menurut kakak nih kapan dia menjadi seorang Allah dan kapan juga dia menjadi seorang manusia gitu Kak? Kalau dia melakukan peran ya, kalau kita lihat hal-hal yang menandakan dia Allah ya, sesungguhnya Allah gitu ya. Ketika dia melakukan mukjizat ya, dan mukjizat yang dilakukan itu adalah bukan dia menyatakan diri dia orang berkuasa, orang yang mau dipuji ya, tapi dilakukan itu untuk menyatakan kamu harus percaya kepada Allah ya, Allah yang dia percayai. Jadi setiap mukjizat yang dilakukan itu untuk mengajak orang percaya kepada Allah, Allah yang mengutus Yesus gitu ya, Allah yang memberikan kuasa itu kepadanya untuk orang itu berbalik, untuk datang, untuk tunduk kepada Allah gitu ya. Jadi kuasa penyembuhan, mukjizat yang diberikan itu untuk menyatakan siapa Allah ya, dan dia lakukan itu untuk memuliakan Bapaknya gitu. Bahkan angin ribut gitu ya, alam semesta ini pun gemetar gitu ya terhadap Yesus, betapa menandakan bahwa dia Allah ya yang berkuasa mengatasi alam semesta ini untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kayak Tuhan Yesus tuh punya jalan dia sendiri buat menyatakan sifat kealahannya itu dia sendiri gitu ya Kak? Betul. Jadi tujuannya pasti kalau dia menyatakan dirinya sebagai Allah itu misalnya nanti kamu kesini ya, ke situ ya, nanti kamu ketemu ada keledai gitu ya waktu mau persiapan Paskah ya gitu ya. Ada keledai nanti ketemu, lalu kamu nanti ketemu orang Tuhan. Nah coba, kita belum pergi tapi dia sudah bisa memberikan penglihatan itu ya kepada orang. Tujuannya apa? Ada satu perintah yang harus diikuti oleh orang tersebut untuk menyatakan, wow, Yesus ini adalah bukan sembarang orang gitu ya. Dan juga dia menyatakan, kita bisa melihat pengajarannya dia dibanding orang-orang lain misalnya itu kan, ketika murid-muridnya, wah, atau orang yang ngikut, orang banyak yang ngikut pengajaran dia, lihat berbeda nih dari orang lain gitu ya, karena pengajarannya itu membawa siapa Allah yang dipercaya oleh Yesus itu sendiri. Oke, iya. Baik, terima kasih banyak Kak untuk waktu yang telah diberikan untuk wawancara kita ini. Tuhan memberkati. Oke, halo, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, perkenalkan aku Karin Veronica dari Teknologi 21. Oke,
pernah dengar siapa Yesus dan menurut Anda siapa dia? Pernah, menurut aku Tuhan Yesus itu adalah Bapa dan sahabat aku. Oke. Lalu apakah Yesus itu Allah dan manusia atau salah satu saja? Oke, menurut aku Yesus itu adalah keduanya, Allah dan manusia. Tapi saat dia di bumi waktu itu, dia tidak melepaskan naturnya yang Allah gitu. Oke. Jadi menurut Anda Yesus itu menjadi Allah dan manusia ya? Ya, benar. Menurut Anda sejak kapan Yesus menjadi Allah dan manusia? Dulu saat dia turun ke bumi dan sekarang menjadi Allah saat dia berada di surga. Oke, jadi segitu aja interview dari kita. Makasih udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Hari ini kami akan mewawancara salah satu siswa Ucol. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, selamat pagi, aku Michelle dari seorang murid dari UPHC. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah dengar siapa itu Yesus dan menurut kamu siapakah Yesus itu? Oh iya dong, juru selamat kita. Oke. Lalu menurut kamu apakah Yesus itu Allah dan manusia atau salah satu saja? Sebenarnya agak sulit ya. Sebenarnya kan Yesus itu anak dari Allah kan, tapi bukan Allah sendiri. Soalnya Yesus sendiri itu juga pernah bilang dia nggak mau di worship kan sebagai seorang deity, masalah. Oke, jadi menurut kamu Yesus itu Anak dari Allah. anak dari Allah. Berarti yang pasti bukan manusia gitu ya? Ya, bukan manusia, bukan Tuhan juga. Bukan manusia dan Bukan Tuhan, tapi cara sejelasinnya gimana ya, kayak ya Yesus tuh dia sendiri aja. jadi Yesus itu adalah ya Yesus gitu ya? Oh gitu, oke. Lalu menurut kamu berarti karena Yesus bukan Allah, maka dari dulu Yesus hanya Yesus dan bukan manusia, seperti itu? Agak susah ya definisinya. Soalnya tapi yang aku inget tuh yang bukan inget sih, yang aku diajarin tuh Yesus itu bukan Allah ataupun manusia, tapi dari Holy Trinity itu kan, the Son of God kan. Dan dia itu simbolisasi dari mungkin kayak Tuhan merendah hatikan dirinya menjadi dan bentuk itu jadi Yesus gitu loh. Dan Berarti dari Holy Trinity itu ya? iya, dan karena kasihnya itu dia mempersembahkan anaknya menjadi sebuah apa namanya ya, dia menyalibkan anaknya hanya untuk menebus dosa kita kan. Dan kayaknya dari yang aku bilang tuh mungkin Yesus adalah sebuah produk dari kasihnya kepada kita gitu. Oke. Baik, gitu aja dari kami. Terima kasih telah mau meluangkan waktu untuk wawancara ini. Halo, jadi hari ini kami akan mewawancarai seorang yang bukan dari sini, bukan dari UPH. Sedang apa di sini dan namanya siapa? Namanya Brian sih, lagi ketemu teman. Oke, jadi kami akan mulai bertanya. Pernah dengar siapa Yesus? Menurut Anda siapa dia? Pernah, menurut saya dia Tuhan dan Juru Selamat sih. Nah, jadi menurut Anda Tuhan adalah Juru Selamat Anda? Iya, saya meyakini seperti itu. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah Yesus itu Allah dan manusia atau salah satu saja? Menurut saya dia 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia menebus kita, dia menjadi manusia karena pada saat dia lahir ke dunia, dia bisa merasakan lapar dan lain-lain pada saat percobaan dari iblis kan. Jadi menurut saya dia 100% Allah dan juga 100% manusia karena 100% Allah karena dia juga tetap berkuasa. Oke. Kalau menurut Anda, kapan Tuhan menjadi Allah dan menjadi manusia? Menurut saya ketika dia lahir ke dunia, dia itu juga 100% manusia karena tetap bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Terus dia 100% Allah juga karena ketika dia berkuasa menciptakan bumi dan seisinya. Oke. Ya, terima kasih karena sudah ingin diwawancarai oleh kami. Sekian.